Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim. Saya ingin menjelaskan tentang alat ucap dan varian artikulator. Alat ucap ketika berbicara. Alat ucap bekerja seperti pada proses ketika melakukan fungsi utamanya masing-masing. Alat ucap: udara yang dialirkan keluar dari paru-paru. Artikulator: bagian dari alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan suatu bunyi. Titik artikulasi: bagian dari alat ucap yang menjadi tujuan sentuh dari artikulator. Baiklah, ini terdapat gambar alat ucap manusia. 1. Labium atas, 2. Labium bawah, 3. dentum, 4. alveolum, 5. palatum, 6. velum, 7. uvula, 8. faring, 9. kerongkongan, 10. tenggorokan, 11. pita suara, 12. epiglottis, 13. akar lidah, 14. dorsum, 15. lidah, 16. daun lidah, 17. ujung lidah. Itulah gambar alat ucap manusia. Adapun cara kerja alat-alat ucap atau alat-alat bicara tersebut, yaitu paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus datang dari paru-paru disebut arus udara agresif. Dan kalau arus udara datang dari luar disebut arus udara ingresif. 2. Pangkal tenggorokan atau laring, pita suara, glotis, dan epiglottis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat sesuai dengan arus inderanya yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara itu disebut glotis. Pada glotis ini lah awal terjadi bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi. Itu bila glotis berada dalam keadaan terbuka lebar, tidak ada bunyi bahasa yang dihasilkan selain desak napas. Bila glotis dalam keadaan terbuka agak lebar akan terjadi bunyi tak bersuara. Bila glotis dalam keadaan terbuka sedikit akan terjadi bunyi bersuara. Bila glotis dalam keadaan tertutup rapat akan terjadi bunyi hambatan glotal. 3. Rongga kerongkongan. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. 4. Langit-langit lunak. Velum, anak tekak uvula, dan pangkal lidah dorsum. Langit-langit lunak bagian ujungnya yang disebut uvula dapat lurus naik untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung dan rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut, dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator disebut bunyi dorsoloper dari gabungan kata dorsum dan velum, sedangkan bunyi yang dihasilkan uvula disebut bunyi uvular. Langit-langit keras atau platum, ujung lidah atau apex, dan daun lidah atau laminum dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa. Langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif, artikulator yang diam tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah apex atau daun lidah lamium. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan apex disebut bunyi apikopalatal. Sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi laminopalatal. Ceruk gigi atau alveolum, apex, dan daun lidah atau laminum dalam pembentukan bunyi bahasa. Alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan apex disebut bunyi apikoalveolar. Gigi atau dentum, ujung lidah apex, dan bibir labium
Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif. Yang menjadi artikulator aktifnya adalah apeks atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apeks disebut bunyi apikodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini ada juga bunyi interdental di mana apeks sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah menjadi artikulator pasifnya. Bibir bawah dan bibir atas dalam pembentukan bunyi bahasa. Bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial seperti bunyi P dan B. Bibir bawah dan bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas sebagai artikulator pasifnya. Lalu bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. Lidah atau tongue. Lidah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ujung lidah apeks, daun lidah laminum, pangkal lidah dorsum, dan akar lidah rod. Lidah dengan bagian-bagiannya dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak, sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Posisi lidah ke depan, ke tengah, ke belakang, ke atas, atau ke bawah menentukan jenis vokal yang dihasilkan. 10. Mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal yang tidak bundar. Secara umum, semua bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebutkan bunyi oral. Rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung. Bunyi nasal yang ada di Indonesia adalah bunyi nasal bilabial M, bunyi nasal apicoalveolar N, bunyi nasal laminoparietal N, dan bunyi nasal dorsovellar N. Bunyi bahasa yang disebut pon dibentuk dengan cara diartikulasikan berdasarkan sifatnya. Artikulator terbagi 2, yakni artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif biasanya berpindah-pindah posisi untuk menentukan titik artikulasi guna menghasilkan bunyi bahasa. Menurut Lapoliwah 1981, hubungan proporsional antara artikulator aktif dan artikulator pasif disebut struktur atau structure. Oleh karena itu, vokal tidak mempunyai artikulasi. Strukturnya ditentukan oleh celah antar lidah dan langit-langit. Sesuai dengan strukturnya, di bawah ini dikemukakan cara-cara membentuk fonem, baik vokal maupun konsonan. 1. Artikulator aktif, alat ucap yang dapat bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa seperti lidah dan bibir. 2. Artikulator pasif, alat ucap yang tidak dapat bergerak tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa, misal gigi atas dan langit-langit. Baiklah, itu saja video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.